Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kau bawa pulang Wawan dengan kemuliaan-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, berkatilah segala sikap dan langkah kami untuk mewartakan kebenaran dan keadilan-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami, agar kami mampu melanjutkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya yang belum selesai. Allah Tritunggal Maha Kudus, aku berserah diri. Aku mengakui kekuatan dan kehadiran Ilahi-Mu sebagai satu-satunya kekuatan aktif dalam diri kami. Kuserahkan Dia yang menembak Wawan. Kuserahkan perkara penembakan Wawan dan kawan-kawannya. Kuserahkan tanggung jawab negara atas penembakan Wawan dan kawan-kawannya. Kuserahkan emosi negatif yang meracuni pikiran dan hatiku. Kuserahkan rasa keterlekatanku pada hal-hal lahiriah. Kuserahkan keterbatasan dan kekuranganku. Kuserahkan seluruh hidupku. Kuserahkan segala masalahku dan harapanku kepada kekuatan dan kehadiran Ilahi-Mu, karena kami menyadari bahwa rahmat dan belas kasih Ilahi bekerja bersama demi kebaikan dan kesejahteraanku. Untuk itu aku selalu bersyukur, dan segalanya terjadi demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sumarsi, terima kasih banyak. Aku udah diterima di rumahnya Ibu. Ini pertama kali aku main ke sini, Bu. Ya, betul. Dan saya juga terima kasih Hanum datang kemari memberitakan perjalanan hidup saya. Senang sekali. Ya. Sama ini padahal kita udah follow-follow di Instagram udah cukup lama ya, Bu Sumarsi. Betul. Iya, Ya, kan? saya juga waktu ketemu di depan istana, ini sepertinya kok wajahnya wajah Hanum. Bener enggak? Dari tadi saya itu nyapa. baru nyapa. Bener ternyata, bener. Kita udah berteman lama. Udah lama banget, kayak beberapa kali aksi kamisan yang dulu aku datang sempat lama absen karena pekerjaan. Biasa silaturahmi sama Ibu, sekarang akhirnya baru bisa lagi dan bisa datang ke rumah. Terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih. Ibu, jadi seneng banget episode kali ini Point of View bisa ngobrol banyak sama Bu Sumarsi. Pengennya kita bisa belajar banyak, apalagi ini kan peringatan 17 tahun Kamisan. Sudah sebegitu lamanya Ibu dedikasi tinggi berdiri di depan istana untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya Ibu dan para korban dapatkan. Apa sih yang bikin Ibu bisa berdiri sebegitu tegapnya sampai detik ini? Karena cinta, saya mencintai Wawan. Di dalam cinta itu ada semangat dan harapan. Dan setelah Wawan meninggal, apapun orang yang ditinggal, orang yang dicintai, orang yang dikasihi, itu mengalami duka cita, mengalami kesedihan. Tetapi duka cita saya bertransformasi pada cinta terhadap sesama, dan yang saya perjuangkan tidak hanya peristiwa penembakan Wawan saja, tetapi saya juga memperjuangkan kasus-kasus berbagai pelanggaran HAM berat yang menimpa banyak orang di negara kita. Presiden Jokowi kan sudah mengakui adanya 12 perkara pelanggaran HAM berat. Kelanjutannya apa, Bu, dari pengakuan waktu itu?
Kalau saya sih dari awal menolak ya. Jadi begitu saya membaca draft Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu, kemudian saya pelajari, saya baca, terus kemudian saya membuat catatan mengapa saya menolak. Terus kebetulan waktu itu saya diundang oleh tim PPHAM untuk melakukan FGD. Nah, waktu itu undangannya itu yang diundang sebagai narasumber dalam FGD, di samping saya juga ada namanya Yunhab. Yunhab itu kan mahasiswa UI yang sudah meninggal dalam tragedi Semanggi II. Nah, terus kemudian ya saya sampaikan bahwa saya menolak Kepres nomor 17 tahun 2022 ini karena dari timnya sendiri bekerja tidak didukung dengan data yang lengkap, data yang aktual. Mengapa saya menolak? Nah, diantaranya karena di dalam Kepres itu anggota timnya melibatkan 2 orang penjahat kemanusiaan. Di samping itu saya juga berkeberatan kalau nyawa anak saya Wawan diganti dengan materi, entah itu berupa bantuan sosial, bantuan kesehatan, kemudian bantuan pendidikan, dan saya kadang-kadang mengirim surat ke Menko Polhukam dan ke Presiden. Tujuannya adalah agar kasus penembakan anak saya Wawan ini segera diselesaikan, dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku. Pengadilan ad hoc. Betul. Nah, saya sampaikan kepada tim PPHAM itu, kami menuntut, saya tidak sepakat kalau nyawa Wawan, nyawa anak saya diganti dengan materi, dan saya meminta agar masalah penembakan Wawan dan kawan-kawannya ini dipertanggungjawabkan melalui pengadilan HAM ad hoc sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan itu sampai sekarang yang masih gelap ya Bu? Belum ada kelanjutannya lagi? Sebenarnya ya masih gelap, walaupun pada tahun 2020 bulan Januari saya menggugat Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin, saya dan ibunya Yunhab, Ibu Hukimo, atas pernyataan Pak Jaksa Agung di Komisi 3 DPR RI tanggal 16 Januari tahun 2020 yang menyatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sudah ada kesimpulan DPR RI bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Kami menang, dan di dalam persidangan itu terbongkar adanya kebohongan. Jadi di dalam putusan itu, putusan majelis hakim itu dinyatakan Jaksa Agung melakukan bedrock, melakukan kebohongan, dan juga melawan hukum. Nah, jadi bolak-balik perkara terjadi 8 kali. Terus kemudian kan pengacaranya itu kan bilang bahwa yang disampaikan Bapak Jaksa Agung itu jawaban spontan atas pertanyaan dari Komisi 3 DPR. Tetapi setelah mendatangkan saksi ahli, juga seorang jaksa, dia menjelaskan bahwa yang disampaikan, diucapkan Pak Jaksa Agung di Komisi 3 DPR itu membaca bahan rapat kerja dengan Komisi 3 yang dipersiapkan oleh tim di Kejaksaan Agung. Ini kejadian berarti di PT UN ya Bu? Ya, di PT UN Jakarta Pusat. Oh ya, Jakarta Pusat. Tetapi kemudian Jaksa Agungnya mengajukan banding, terus menang. Kami mengajukan kasasi ditolak, tetapi sebelumnya kami waktu ke KY, ke Komisi Yudisial, itu yang kami bicarakan tidak tertutup kemungkinan akan ada kolusi antara Jaksa Agung dengan Mahkamah Agung, dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena di tingkat banding dan di tingkat kasasi tidak ada persidangan. Ya, tetapi itu merupakan sebuah keberhasilan perjuangan saya. Kalau misalnya saya itu bisa membeli nyawa, Wawan ditembak sudah meninggal hidup lagi, semua yang saya punya saya jual
untuk membeli perkara penembakan Wawan di Jaksa Agung. Tetapi kan nggak ada orang jual nyawa. Sudah meninggal ya sudah meninggal, nggak akan kembali lagi. Tetapi saya punya keyakinan bahwa orang meninggal itu kan hanya pindah tempat. Wawan selalu ada di hati saya. Ya, kadang-kadang kalau saya kangen, Wan, Ibu kangen. Kalau saya sedang lelah, Wan, Ibu lelah. Doakan Ibu. Wawan akan selalu ada di samping Ibu sampai Amin. kapanpun. Amin. Aku boleh sedikit kalau aku boleh, hubungan ibu dan anak ini kan adalah hubungan paling indah kalau kita bisa gambarkan yang ada di dunia, bond yang nggak bisa terpisahkan gitu. Kalau Ibu bisa menggambarkan rasa kehilangan Ibu akan Wawan itu seperti apa sih, Bu Sumarsi? Bagi saya ya, orang hidup berumah tangga itu kalau sudah punya anak, apalagi yang akan dicari. Anak itu kan yang membahagiakan dalam hidup berumah tangga. Seperti saya jadi Wawan dan Irma itu yang menyemangati hidup saya. Nah, setelah Wawan ditembak, terus terang saja saya tidak bisa merasakan apa-apa. Saya merasakan saya ini sebenarnya mati rasa. Untuk makan, minum, berhari-hari saya bisa. Sepulang dari makam, di rumah ini ada wartawan dari Femina, wartawan dari Nova, dan Poskota. Kami duduk di ruang tamu tempat Wawan disemayamkan, sunyi, nggak ada yang bicara. Kemudian saya bilang, saya akan keluar kerja. Rasanya saya tidak sanggup untuk bertemu dengan teman-teman, bahkan dengan banyak orang saya tidak sanggup untuk ketemu lagi. Jadi dari hari ke hari, terus kemudian hari Senin itu datang orang dari bagian kepegawaian, dia membawa berkas, saya tinggal tanda tangan, saya diberi cuti besar 3 bulan. Selama 3 bulan saya mojok di ruang tamu, saya berdoa, baca kitab suci, nangis. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Dan hidup itu saya merasakan seperti air mengalir. Pada saat setelah 3 bulan itu cuti besar, kemudian saya ke kantor, keluar dari rumah. Setiap keluar dari ruang kerja, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah pikiran, hati, lidah, bibir, tangan dan kaki saya kemana harus melangkah. Bunda Maria, kami mohon restumu. Begitu. Terus kemudian ya tiba-tiba kok terus kepingin, wah saya mau ini minta hasil otopsi, fotokopi hasil otopsinya Wawan. Jadi Wawan itu kan diotopsi di RSCM oleh Dr. Budi Sampurno. Terus Dr. Budi Sampurno mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam sandar ABRI, ya ABRI itu kan TNI Polri zaman dulu, di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Kok saya terus muncul pikiran, saya kepingin tahu seperti apa TNI Polri di dalam menghadapi orang-orang yang berdemonstrasi. Saya ingin tahu kenapa Wawan ditembak. Berarti saya harus turun ke jalan. Terus kemudian ada ditawarin sama anak tim relawan, ada pertemuan di Wisma SY di Depok. Terus saya ikut. Nah waktu itu terus kemudian banyak akan ada pertemuan dengan korban Mei. Kalau ibu mau datang silahkan. Saya akhirnya datang. Nah di situ itu banyak korban yang sudah pegang mic tapi nggak ada yang keluar kata-kata, tetapi ini yang keluar air mata. Terus kemudian fasilitatornya pinter sekali. Kemudian kami akan mengadakan peringatan 1 tahun tragedi berdarah 13-15 Mei 98. Berarti kita harus ada rapat, kita harus kumpul-kumpul. Nah, terus akhirnya membentuk paguyuban. Nah, paguyubannya namanya paguyuban keluarga korban tragedi 13-15 Mei 98, Semanggi 1 13 November 98, Semanggi 2 24 September 99, dan tim relawan untuk kemanusiaan. Kemudian kami mencari kebenaran, mendatangi ke lembaga-lembaga terkait, terus kemudian terbit Undang-Undang Pengadilan HAM. Kami mencari keadilan, mencari kebenaran sulit, mencari keadilan sulit, akhirnya mengadakan aksi rutin di depan istana. Jadi aliran
sikap saya seperti itu. Kalau bisa Ibu gambarkan, Wawan ini sosoknya seperti apa sih? Wawan itu anak yang menyenangkan, menyenangkan sekali. Jadi hobinya makan. Oh iya. Ya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu mesti masaknya itu bangsa somai, bikin sate, entah sate ayam, sate kambing gitu ya. Terus kemudian bikin es apa aja gitu. Terus kalau bangun tidur gitu mesti dia langsung ini, Ibu masak apa? Gitu. Cium. Masak apa Ibu? Gitu. Itu kalau bangun tidur seperti itu. Terus kemudian anaknya jujur. Jadi pada saat dapat surat dari sekolahan belum bayar sekolah, terus Wawan kenapa kok belum bayar sekolah? Kan ditulis di buku agenda gitu ya. Kenapa kok belum bayar sekolah? Maafin dong Bu, Wawan kepengen makan ini Bu, ayam goreng. Terus kemudian Wawan itu yang sangat ya. Jadi kalau misalnya saya sama bapaknya Wawan lagi ada masalah gitu, adu mulut gitu ya. Terus Wawan ini jadi apa? Jadi Yuri. Wasitnya. Jreng gitu. Jreng, stop. Wah, gitu ya udah akhirnya jadi ketawa. Kok kayak tinju Mike Tyson. Gitu. Tentang Wawan, dia juga senang diskusi. Ya ketika saya melarang Wawan nggak boleh demo, nggak taunya terus dia mengadakan seminar di Fakultas Hukum. Ya, di anak ekonomi ngadain seminar di Fakultas Hukum. Pada saat meninggal itu kan ada doa arwah ya, hari sebelum dimakamkan hari Sabtu itu ada doa arwah, yang memimpin itu ada 11 yang memimpin Bapak Kardinal Monsinyur Julius Darmaatmadja itu ini ya Uskup Agung Jakarta. Ada 11 pastor pakai jubahnya merah. Kalau orang meninggal itu, kalau orang Katolik orang meninggal itu jubahnya ungu, tetapi pastor-pastor ini pakai jubah merah. Apa itu tandanya? Jubah merah itu akhirnya juga ditanggapi, diberitakan di majalah Sabili, yang disebutnya ceritanya katanya Wawan ini diangkat sebagai martir karena orang Katolik kalau meninggal dunia itu jubahnya ungu, tetapi pada saat Wawan meninggal jubahnya merah, lambang kemenangan gitu ceritanya. Tapi mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, sebetulnya di keseharian Bu Sumarsi ini tuh ngapain sih? Apa yang Ibu lakukan for a living? Apa yang Ibu lakukan sekarang gitu? Jadi setelah Wawan meninggal, saya juga nggak tahu ya kenapa kok terus tiba-tiba ketika, jadi dulu itu setelah Wawan meninggal itu banyak undangan seminar, diskusi itu banyak sekali. Akhirnya terus mengadakan aksi Kamisan, kemudian setelah pensiun, ya saya selama kayaknya beberapa bulan gitu ya, saya kalau pagi keluar ngobrol sama tetangga, tapi setelah itu kemudian sampai sekarang saya selalu di depan komputer. Oh iya? Ya, apa yang Ibu lakukan? Ya entah itu posting di Twitter, di Instagram, di Facebook gitu ya. Ya tentang ini, tuntutan yang ada kaitannya dengan masalah penembakan Wawan dan pelanggaran HAM berat lainnya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kami sekeluarga ingin melanjutkan perjuangan Wawan yang belum selesai, ingin mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Barometernya adalah apabila peristiwa penembakan Wawan dan kawan-kawannya ini digelar di Pengadilan HAM ad hoc Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti. Nah, di rumah ini yang untuk aksi Kamisan, jadi yang membuat poster kadang-kadang Irma, adiknya Wawan. Yang ngedit surat, yang membuat draft surat ini kalau dulu kan suka kita tawarkan di peserta aksi. Siapa yang mau nulis surat? Tetapi sudah agak lama ya, semenjak COVID itu yang membuat, atau sebelumnya juga sudah yang membuat itu anak amnesti, namanya Afra, yang ngedit bapaknya Wawan. Nah, saya yang ngundang aksi Kamisan, dan itu pun rutin ya. Jadi kalau hari Rabu itu hari Selasa itu saya sudah minta Irma bikinin poster bunyinya ini. Hari Rabu saya posting, hari Kamis saya postingnya mesti saya pakai foto itu aksi Kamisan. Jadi bahkan sampai wording aja semuanya Ibu gitu ya? Iya. Sampai detik ini masih seperti itu ya? Masih seperti ini. Ibu, tapi kalau ditanya sampai kapan Bu Sumarsi akan berdiri di Kamisan? Kalau sampai kapan sih ya, sepanjang Tuhan masih memberi nyawa,
sepanjang Tuhan masih memberi kesehatan saya yang baik, saya akan melakukan apapun untuk melanjutkan perjuangan Wawan, dan juga entah itu dalam bentuk apapun termasuk aksi Kamisan. Ibu, terakhir, apa yang bisa mengobati rasa kehilangan ibu akan Wawan? Kira-kira apa yang setimpal? Jadi saya itu menolak hukuman mati. Jadi kalaupun saya menuntut dibawa ke pengadilan, kalau bagi saya ya, tidak ada di dalam pikiran saya nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, tidak. Jadi ketika dia bersalah, ya dihukum seberat-beratnya supaya dia itu bisa dalam kehidupannya dia itu tidak menjadi orang jahat, tidak jadi pembunuh, tidak menjadi orang yang membuat orang lain menderita. Nah, kalau sampai sekarang saya masih menuntut pertanggungjawaban penembakan Wawan dan kawan-kawannya itu di pengadilan, maksudnya agar ada jaminan di masa depan tidak terjadi keberulangan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kepres nomor 17 tahun 2022 ini tidak akan menjadi jaminan tidak terjadinya pelanggaran HAM berat di masa depan, karena para pelaku ini tidak disentuh. Kalau kita melihat semua peraturan perundang-undangan, baik undang-undang pengadilan HAM, undang-undang perlindungan saksi dan korban, kemudian undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah, termasuk di dalam Kepres ini tidak ada yang namanya definisi pelaku. Yang ada hanya definisi korban. Nah, ini yang kemudian ya saya sangat yakin dan percaya bahwa Kepres ini tidak ada manfaatnya. Kalaupun korban akan diberi bantuan berupa materi, saya rasa juga belum tentu kalau itu sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi di negara kita ini adalah negara yang koruptor, negara yang koruptornya banyak sekali. Ibu, 2024 kita akan punya pemimpin baru. Betul. Apa pesan Bu Sumarsi untuk pemimpin masa depan, atau dari 3 calon dan pasangannya ini mana yang sekiranya menurut Ibu bisa memenuhi tuntutan Ibu dan teman-teman keluarga korban yang lain? Tidak ada manusia yang sempurna. Dari 3 capres ini juga tidak ada yang sempurna semua. Tetapi saya punya pengharapan karena di dalam masalah hak asasi manusia ini diatur di dalam konstitusi, diatur di dalam undang-undang dasar negara. Nah, pada saat sebelum memulai tugas menjabat presiden, itu kan ada sumpah jabatan. Di dalam sumpah jabatan itu ada kata-kata yang menyatakan bahwa akan mematuhi undang-undang dasar dan peraturan-peraturannya. Nah, ketika masalah hak asasi manusia ini sudah ada undang-undangnya, lembaga yang menangani juga sudah ada. Nah, harapan saya siapapun yang menjadi presiden ini wajib mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi ini dibawa ke pengadilan HAM. Nah, mengenai hasilnya seperti apa, apakah kemudian hukum ini masih tajam ke bawah tumpul ke atas, ini menjadi tanggung jawab anak-anak muda dari generasi ke generasi, karena mereka suatu saat akan memimpin negara ini, dan harapan saya berani mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM berat di meja pengadilan agar ke depan tidak terjadi korban-korban seperti saya dan orang-orang yang sudah menjadi korban. Amin. Jadi doa kita bersama ya Bu Sumarsi. Bu Sumarsi, dan hari ini bertepatan dengan perayaan 17 tahun Kamisan. Kita akan bergerak bersama ke depan istana. Ya, terima kasih. Ya, Ayo kita akan siap-siap setelah ini ya. Bu Sumarsi, Okay. kalau saya udah siap pakai kaos Wawan, Ya, boleh dipamerin loh, Bu. betul. Ini saya selalu pakai kaos Wawan kalau ke depan istana atau acara tertentu untuk mengingatkan kepada siapa saja bahwa Wawan adalah salah seorang korban pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I, 13 November 98. Apalagi sekarang ini anak-anak muda yang pada mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang bercerita. Tahun 98, papa mama katanya belum kenal. Tahun 99 mulai pacaran.
tahun 2001 saya lahir. Nah, ini mereka banyak yang tidak tahu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara kita. Ya, harapannya mungkin akan semakin banyak generasi-generasi muda yang akan join movement, dan saya yakin hari ini akan ramai sekali di depan istana ya, Bu Amin. Sumarsi ya. Kita Semoga. siap-siap langsung berangkat, Bu Oke. Sumarsi. Oke. Mari.